Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin melakukan wawancara dan mereview jurnal mengenai materi self-regular learning. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Syifa Khalila dengan NPM 10523914. Saya Nabila Kamila dengan NPM 10423829. Saya Sabira Nela dengan NPM 115231102. Saya Revanati Handayani dengan NPM 11523025. Baik, selanjutnya kami akan melanjutkan dengan penjelasan review jurnal yang sudah kami temukan terkait materi self-regular learning, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan wawancara dengan mahasiswa dan mahasiswi di Universitas Gunadarma dengan materi self-regular learning. Saya akan mulai mereview jurnal yang berjudul Self-Regulated Learning Mahasiswa dalam Pembelajaran Daring. Penulis Irma Rahmawati, Fitri Nur Hikmah, Hasbi Asidiki, Alim Khotami, dan Junaidi dari UIN Antasari Banjarmasin. Tahun terbitnya adalah 2022. Permasalahannya, mahasiswa tadris fisika kesulitan belajar mandiri selama pembelajaran daring karena tugas berat, minim pendampingan dosen, dan SRL yang rendah. Tujuannya, mendeskripsikan tingkat SRL mahasiswa berdasarkan strategi kognitif, motivasi, dan perilaku. Metodenya menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan angket SRL 17 item pada 46 mahasiswa. Hasilnya, sebagian besar mahasiswa 65% memiliki SRL tingkat cukup dengan rata-rata capaian 69%. Hanya 2% mahasiswa di kategori sangat baik, sedangkan 11% di kategori kurang. Kelebihannya, relevan dengan pembelajaran daring, analisis terperinci, dan memberikan rekomendasi konkret. Kekurangannya, subjek terbatas, hanya deskriptif tanpa solusi praktis, dan kurang relevan untuk konteks lebih luas. Selanjutnya, di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Regulasi Diri dalam Belajar atau Self-Regular Learning pada remaja yang kecanduan game online. Nah, jurnal ini ditulis oleh Rolin Maulia Sani Effendi dan diterbitkan pada tahun 2017. Untuk inti permasalahan yang dibahas di jurnal ini adalah dampak kecanduan game online terhadap SRL remaja. Lalu, untuk tujuan dari jurnal ini itu untuk menggambarkan SRL pada remaja yang kecanduan game online dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Untuk metode penelitian yang dipakai jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus terhadap 4 remaja menggunakan wawancara dan juga observasi. Selanjutnya, hasil dari jurnal ini yang pertama itu, subjek dengan SRL baik mampu mengatur waktu belajar meskipun ia kecanduan game online. Yang kedua, subjek dengan SRL rendah cenderung tidak memiliki jadwal belajar dan lebih memprioritaskan gamenya. Yang ketiga, di jurnal ini juga dijelaskan bahwa faktor keluarga dan lingkungan sangat mempengaruhi SRL. Yang terakhir dari jurnal ini yaitu kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan dari jurnal ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif yang mendalam dan saran praktis bagi orang tua dan guru. Lalu, untuk kekurangan dari jurnal ini, hasilnya itu sulit digeneralisasi karena jumlah subjek yang kecil. Selanjutnya, di sini saya akan mereview jurnal tentang self-regulation dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Jurnal ini ditulis oleh Amalia Anis Kusamawati pada tahun 2024 dari Universitas Negeri Yogyakarta. Jurnal ini mengangkat permasalahan yaitu rendahnya motivasi belajar siswa di Indonesia yang dipengaruhi oleh kurangnya dukungan sosial, lingkungan belajar, dan kepercayaan diri. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengkaji peran self-regulation dalam meningkatkan motivasi belajar siswa berprestasi rendah. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu tinjauan literatur sistematis dari berbagai sumber. Hasilnya yaitu self-regulation meningkatkan motivasi intrinsik melalui perencanaan, pemantauan, dan evaluasi diri. Yang kedua yaitu siswa yang terampil dalam self-regulation lebih percaya diri dan terlibat aktif dalam belajar. Dan di jurnal ini juga ada kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya relevan, mendukung pengembangan kurikulum, dan berbasis teori yang kuat. Kekurangannya yaitu tidak ada data empiris lapangan dan kurang mempertimbangkan faktor lain seperti latar belakang siswa. Jurnal yang berjudul Kontribusi Self-Regular Learning dalam Pembelajaran. Jurnal ini ditulis oleh Sutikno dan diterbitkan pada tahun 2016. Permasalahan dari jurnal ini adalah banyaknya pendidik yang kurang memahami pentingnya self-regular learning, sehingga hasil pembelajaran kurang optimal. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk memberikan solusi dan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui SRL. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan analisis teoretik dan empiris. Hasil menunjukkan SRL mampu meningkatkan manajemen waktu, motivasi, dan kemandirian belajar peserta didik. Pentingnya desain pembelajaran yang kondusif dan konstruksif. Kelebihannya menyajikan teori dan praktik SLR secara komprehensif. Kekurangannya kurang menyajikan data empiris langsung dari lapangan. Jurnal yang berjudul Self-Regular Learning pada mahasiswa ditinjau dari keikutsertaan dalam organisasi. Jurnal ini ditulis oleh Firsti Oktaria Grahani dan Resti Mardianti yang diterbitkan pada tahun 2019. Permasalahan dari jurnal ini adalah rendahnya SRL pada mahasiswa, terutama yang tidak aktif dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk mengukur SRL mahasiswa yang ikut dan tidak ikut organisasi, serta memberikan wawasan
pembahasan penerapannya. Metode yang digunakan adalah kuantitatif, melibatkan 200 mahasiswa menggunakan kuesioner SRQ. Hasil menunjukkan mahasiswa PTSY yang aktif organisasi menunjukkan SRL lebih baik dibandingkan yang tidak aktif. Faktor pengalaman kerja dan pembagian waktu turut mempengaruhi SRL. Kelebihannya adalah kajian terperinci dengan metode yang valid. Kekurangannya, responden mungkin bias dalam pengisian kuesioner, serta faktor eksternal serta pengalaman kerja kurang diteliti. Perkenalkan nggak, nama kakak nih siapa? Nama saya Nugi, Dari jurusan Fikti, Tingkat? tingkat 1. Nama saya Alvito Zaki Ahmad Dhani, biasa dipanggil Vito. Saya dari jurusan psikologi, saya angkatan 2023. Nama saya Maura, dari angkatan berapa? Angkatan 23. Fakultas? Fakultas Psikologi. Nama saya Salsa Putri Sabila. Nama saya Khairunisa Zahra Salsabila. Dari jurusan apa dan tingkat berapa? Dari jurusan Psikologi tingkat 2. Kalau boleh tahu, anak ibu menempuh pendidikan apa? Kuliah. Jurusannya? Manajemen rekod arsip di Universitas Indonesia tingkat 6, yang psikolog Universitas Gunadarma tingkat 2. Kamu udah tahu belum self-regulated learning itu apa? Belum ada sih, ini baru denger nih. Baru dengar jelasinnya. Jadi kalau self-regulated learning itu kayak strategi belajar yang dilakukan secara mandiri atau aktif sama mahasiswa. Kakak tuh SRL tuh apa sih, Kak? SRL aku udah pernah denger, Kak. SRL itu Self Regulation Learning. Artinya kita tuh belajar mandiri, bisa dari apa aja, dari mana aja. Menurut Kakak SRL tuh apa sih? Menurut aku itu tuh kayak belajar mandiri gitu ya, lewat internet segala macam hal. Menurut aku, SRL tuh kayak proses kayak menentukan konsep pembelajaran untuk diri kita sendiri, bagaimana cara kita belajar dan untuk memahami sebuah metode atau ilmu. SRL itu proses belajar mandiri untuk mengevaluasi kemampuan si anak, membantu si anak untuk meningkatkan pengetahuannya, di samping menerima ilmu atau pengetahuan dari tempat dia belajar, dia juga harus mampu untuk mencari maksudnya referensi ke tempat-tempat yang lain. Kamu selama pembelajaran ini menerapkan proses SRL nggak di proses belajar kamu? Pasti dong. Kan kalau SRL kan belajar mandiri ya. Pasti kita setelah kuliah pasti ada dong. Maksudnya ngulang-ngulang materi sendiri kan. Aku sendiri sih, aku lumayan nerapin SRL. Soalnya menurut aku banyak hal yang udah aku terapin di hidup ini buat pakai SRL itu. Kayak contohnya aku nerapin SRL itu buat belajar vokal. Soalnya aku dari SMA sampai sekarang kayak ikut-ikut ngeband gitu. Dan aku jadi vokalis. Nah dari situ aku belajar mandiri, ngulik-ngulik sendiri. Dan terus akhirnya ketemu sama teman-teman yang emang mungkin sejalan. Dan akhirnya kita bisa kolaborasi lah gitu. Aku sempat belajar dari SMA sebenarnya, belajar sendiri gitu karena dari SMP pun karena COVID jadi pakai teknik itu ya, lewat internet segala macam hal gitu. Pernah sih. Kalau iya, proses belajar apa yang Kakak terapkan? Prosesnya Kalau aku, proses yang menggunakan SRL seperti membuat jadwal pembelajaran atau membuat rundown apa yang aku ingin pelajari dan untuk memahami suatu materi itu. Kalau aku paling kayak kita mencari tahu dulu nih mau belajar tentang apa, terus nanti kita tulis dulu di dalam notes. Nanti kita belajar itu bisa dari buku, kita cari-cari, atau misalnya dari suatu jurnal. Udah sih kalau saya lihat, karena dia selalu membuat jadwal di notes. Memonya itu untuk pembelajaran untuk berikutnya, dan dia juga bertanggung jawab dengan hasil yang akan dia capai untuk proses belajar mengajarnya. Kamu sejauh mana nih kayak peran lingkungan, kayak keluarga, teman, atau mungkin dosen kamu mendukung proses belajar mandiri kamu? Kalau keluarga, dosen kayaknya kurang deh. Kita pasti lari ke temen gitu. Kita tuh lebih banyak komunikasinya tuh sama teman. Nah itu kembali ke poin yang sebelumnya, Kak. SRL itu mendukung banget karena selain kita belajar mandiri, kita pun tetap harus butuh orang lain entah buat kolaborasi, entah buat tukar pikiran dari hal yang kita pelajari sendiri. Nah maka dari itu lingkungan itu sangat berpengaruh buat SRL ini. Cukup penting ya karena bisa dapat sumber juga bukan dari diri sendiri aja, mungkin dari lingkungan yang lain, keluarga ataupun dosen, itu bisa tanya-tanya dari mereka. Menurut aku itu sangat-sangat penting ya, apalagi untuk keluarga, karena kalau misalnya kita belajar tapi tanpa dukungan keluarga tuh kayak nothing special, jadi kayak percuma aja gitu loh. Terus kayak merasa nanti kalau misalnya orang tua nggak ada dukungan dari orang tua, hal yang kita lakukan itu kayak merasa tersia-siakan aja gitu.
Kalau menurut aku sih penting banget ya, karena kalau misalnya kita nggak punya dukungan dari siapapun tuh proses belajar kita tuh mungkin aja tuh terhambat. Sangat mensupport dan memotivasi si anak untuk berkembang. Yang proses belajar mengajar seperti itu mandiri. Pasti kan kalau dalam belajar nih kamu pasti ada hambatan-hambatan kan ya. Nah kalau misalkan selama proses belajar kayak di rumah atau di kampus ada hambatannya, kamu cara ngatasinnya gimana sejauh ini? Kalau ngatasinnya kita pakai satu metode. Metode itu mau nggak mau kita harus supaya nilai aman gitu ya. Supaya nilai aman gitu. Kalau aku sendiri biasanya kalau misalnya ngalamin hambatan buat dari belajar, bisa aku cari kegiatan lain yang menurut aku bisa ngilangin burnout aku dari kesuntukan buat belajar ini. Biasanya kalau udah jenuh belajar gitu, kasih waktu buat diri sendiri, buat istirahat mungkin, atau liburan sendiri. Aku sih biasanya refreshing dulu ya Kak, jadi kalau misalnya emang kayak berat banget, aku refreshing dulu, nanti baru setelah itu kita mulai lagi dari awal. Terus kalau aku sama sih refreshing juga. Terus kalau misalnya lagi sibuk juga itu aku sibukkan diri, kayak aku kan sukanya nyanyi gak jelas gitu. Mungkin aku kayak lebih self reward sama self healing aja sih kamu. Ketika anak ibu menghadapi hambatan dalam belajar, langkah apa yang biasanya ibu ambil untuk membantunya untuk mengatasi masalah tersebut? Satunya saya support, terus memberikan peluang dia untuk mencari tempat-tempat untuk kursus, atau saya sarankan untuk ke perpustakaan. Ini pertanyaan terakhir dari Effendi 2017, dia tuh meneliti regulasi diri dalam belajar pada remaja yang kecanduan game online. Nah, kamu biasanya merasa aktivitas seperti bermain game online itu mempengaruhi kemampuan kamu dalam mengatur pembelajaran mandiri nggak? Kalau misalkan iya, itu gimana cara kamu biar menyeimbangkan antara game online sama belajar mandiri kamu? Menurut saya itu ganggu banget sih. Kenapa? Karena kalau kita udah main game online pasti kita kecanduan kan, jadinya nggak fokus. Kalau cara mengatasinya, playtime buat main game online-nya lebih dikurangin aja sih. Jadi istilahnya porsinya itu lebih banyak kan di belajarnya. Kalau kita game online ya buat refreshing aja lah, jangan terlalu kompetitif banget, jangan terlalu fokus banget gitu. Dalam jurnal yang kita review, dalam Gahani 2019 meneliti self-regulated learning pada mahasiswa ditinjau dari keikutsertaan dalam organisasi. Apakah kakak terlibat dalam organisasi di kampus? Jika iya, bagaimana partisipasi kakak dalam organisasi tersebut mempengaruhi kemampuanmu dalam mengatur pembelajaran mandiri? Aku sendiri lumayan terlibat dalam organisasi kampus. Sebelumnya aku ikut paduan suara, terus sekarang aku ikut rumah seni yang di bawah naungan BM. Nah, gimana caranya kita ngatur pembelajaran kita nih supaya nggak terganggu sama kegiatan organisasi ya? Kita harus tahu kapan waktu luang kita untuk belajar, untuk ngelakuin aktivitas lain. Jadi kayak walaupun kesibukan kita banyak nih selain ngampus sama organisasi, kita tetap bisa buat belajar di sela-sela waktu yang emang menurut kita tuh ini bisa nih waktu ini kita buat belajar. Nah, untuk pertanyaan terakhir, membahas peran self-regulation dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Strategi apa yang kakak gunakan untuk memotivasi diri sendiri dalam belajar, dan bagaimana kakak memastikan strategi itu efektif dalam proses pembelajaran? Paling strateginya ya ngatur jadwal buat belajarnya aja sih, biar lebih efektif buat masuk pelajarannya, apalagi sendiri itu mandiri ya belajarnya. Terakhir, universitas ini kan masih ada sistem daring ya. Itu menurut kakak menilai tingkat SLR sendiri dalam konteks pembelajaran daring, apa saja tantangan yang kamu hadapi dalam mengatur pembelajaran mandiri secara online? Kalau untuk online ya, sebenarnya kalau online menurut aku agak sedikit kurang efektif juga kan, karena harus tantangan kita tuh malesnya. Terus kalau online kan suka kayak off cam gitu kan, kadang kita kayak ketiduran atau gimana. Jadi paling ya kitanya harus benar-benar nganuin diri sendiri aja ya, jadi kayak benar-benar ya udah belajar, harus belajar gitu loh, nguatin kayak tetap pokoknya support diri sendiri aja gitu, biar belajar terus gitu kan. Kalau daring kan kita kan nggak langsung tatap muka, jadi materi yang kita dapat tuh cuma dari wawasan kita saat kita Google Meet itu sendiri kan. Bagaimana ibu menciptakan lingkungan rumah yang mendukung pembelajaran aktif dan mandiri? Dan apakah ibu memiliki aturan atau rutinitas tertentu yang membantu anak dalam pembelajaran mandiri? Ada. Untuk mendukung, saya sudah sediakan sarana dan prasarana yang nyaman. Terus saya mendukung untuk pemasangan mandiri, menyediakan seperti laptop,
yang memang memadai, terus handphone yang bisa dia bisa gunakan untuk pembelajaran mandirinya. The secret of the successful student is self-regulated learning. Self-regulated learning consists of strategies and approaches that people use to study by themselves without external motivation. And the term strategy refers not only to the technique, the learning technique itself, but to all the other factors that contribute to your learning environment and your behavior with regard to learning. The entire process from setting a goal to achieving it. You might have a good learning technique adapted to the material, but gradually lose motivation along the way. Or you might have motivation, but lack the necessary time management skills that would allow you to achieve your goal. Berikut review jurnal dan wawancara kami terhadap mahasiswa dan mahasiswa Gunadarma terkait materi self-regulated learning. Semoga dengan adanya video ini bisa lebih membuka pemahaman kalian tentang adanya self-regulated learning. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.